Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan kawan-kawan. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing saya Bu Nurul Huda SE MSI sebagai dosen pembimbing dari mata kuliah Seminar Ekonomi Pembangunan. Baik, nama saya Jessa Ramanda, NPM 18024. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Baik, kesempatan ini saya meneliti tentang yang berjudul yaitu analisis pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, listrik, dan PMA terhadap PDRB Sumatera Barat tahun 2010 hingga 2020. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Salah satu indikator untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu negara yaitu pertumbuhan ekonomi. Kurniawan 2011 mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat komposisi pembangunan nasional maupun teritorial. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menurut Suratno 2010. Baik, ini adalah data dari landasan yang membuat saya untuk mengangkat penelitian ini, yaitu pada tabel 1.1 PDRB atas dasar harga konstan atau ADHK 2010 menurut provinsi di Pulau Sumatera, miliar rupiah 2015 hingga 2019. Ada beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau. Dengan adanya data tersebut, dapat disimpulkan bahwa PDRB Sumatera Barat masih berada di bawah provinsi-provinsi besar tersebut. Maka seharusnya pemerintah Sumatera Barat harus lebih memperhatikan dan memajukan industri-industri agar menambah nominal PDRB Sumatera Barat. PDRB yang menurun akan menyebabkan ketidakpastian bagi pembangunan di suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di suatu daerah akan menurun jika PDRB mengalami penurunan. Pada slide berikutnya, ini adalah grafik tentang PDRB atas dasar harga konstan seri 2010 di Sumatera Barat periode 2010 hingga 2020. Ini adalah bentuk grafik batang yang saya olah sendiri. Grafik tersebut menggambarkan kumulasi PDRB atas dasar harga konstan atau ADHK menurut kabupaten kota di Sumatera Barat periode 2010 hingga 2020 menunjukkan total PDRB yang terus mengalami peningkatan stabil sehingga setiap tahunnya, dan hal ini merupakan kemajuan yang baik bagi perekonomian di Sumatera Barat. Kita lihat sama-sama bahwa pada 2010 pada nominal 105 dan naik 111, 119, 125 dan selanjutnya sebagai berikut. Naik secara stabil hingga tahun 2020. Kemudian pada slide berikutnya, panjang jalan nasional dan jalan provinsi dan jenis permukaan jalan di Sumatera Barat kilometer tahun 2010 hingga 2020. Sama-sama kita lihat pada tabelnya adalah menggambarkan jalan nasional dan jalan provinsi. Kondisi jalan di setiap tahunnya mengalami kondisi dan pertambahan jalan yang stabil. Tidak ada yang terjadi pengurangan signifikan pada panjang jalan Sumatera Barat selama tahun 2010 atau 2010 hingga 2020 atau 10 tahun terakhir. Kita lihat tidak ada yang terjadi pengurangan jalan. Dan selanjutnya pada tabel 1.3 produksi dan konsumsi listrik PLN di Provinsi Sumatera Barat megawatt hour 2010 hingga 2015. Saya hanya mendapatkan 5 data atau 5 tahun atau 6 tahun data pada produksi dan konsumsi listrik PLN di Sumbar karena keterbatasan data. Dan pada tabel di atas, jumlah konsumsi tenaga listrik terus bertambah setiap tahunnya. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan pemakaian tenaga listrik sebanyak 510.260 megawatt, sehingga pemakaian tenaga listrik yang tersisi pada tahun 2015 adalah 2.403
0,90 megawatt. Grafik 1.2 realisasi kumulatif penanaman modal asing Provinsi Sumatera Barat dalam US dollar tahun 2010 hingga 2020. Pada grafik realisasi penanaman modal asing atau PMA Sumatera Barat tahun 2010 hingga 2020. Menurut Prosuma 2015 mengungkapkan, dengan adanya investasi asing masuk ke dalam suatu daerah maka akan sangat mempengaruhi pendapatan nasional, karena akan menciptakan lapangan pekerjaan dan juga akan menyerap tenaga kerja khususnya lokal di mana tempat itu berinvestasi. Adapun dalam peraturan Presiden atau Perpres nomor 67 tahun 2005, yaitu untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, pemerintah memberikan dukungan dengan memberikan kompensasi dalam bentuk kerjasama investasi, subsidi, garansi, dan penghapusan pajak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Maka berdasarkan informasi dan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik, dan PMA terhadap PDRB di Sumatera Barat periode tahun 2010 hingga 2020. Batasan masalah atau rumusan masalah yang peneliti akan pecahkan adalah bagaimana pengaruh infrastruktur jalan terhadap PDRB, yang kedua bagaimana pengaruh infrastruktur listrik terhadap PDRB, dan bagaimana pengaruh investasi penanaman modal asing atau PMA terhadap PDRB, dan bagaimana infrastruktur jalan, listrik, dan PMA secara bersama-sama mempengaruhi PDRB. Bab 2 tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa teori yang menjadi landasan teori peneliti gunakan untuk meneliti pada kasus ini adalah, menurut Todaro tahun 2000 menjelaskan kaitan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi bahwa tercakup dalam pengertian infrastruktur adalah aspek fisik dan finansial yang terkandung dalam jalan raya, kereta api, pelabuhan laut, dan bentuk-bentuk sarana transportasi komunikasi ditambah air bersih, listrik, dan pelayanan publik lainnya. Menurut Makin 2011 mengatakan bahwa infrastruktur listrik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan bahwa penggunaan infrastruktur listrik terutama di sektor industri merupakan suatu hal yang sangat penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena listrik dibutuhkan sebagai faktor utama dalam menunjang kegiatan proses produksi di sektor manufaktur. Dan menurut Waluyo tahun 2008, investasi juga memegang peranan penting dalam teori pembangunan sehingga sering disebut sebagai engine of growth. Investasi yang bersifat penanaman modal langsung akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja sehingga pada akhirnya meningkatkan output nasional. Hipotesa penelitian di sini dijelaskan bahwa ada satu variabel dependen yaitu PDRB dan 3 variabel independen yaitu jalan, listrik, dan PMA. Di sini berdasarkan kerangka berpikir yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur listrik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur penanaman modal asing atau PMA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bab 3 metode penelitian. 3.1 jenis dan cara pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder digunakan dalam gabungan ini antara deret berkala atau time series dari tahun 2010 hingga 2020. Periode yang digunakan adalah data tahun 2010 hingga 2020 untuk Provinsi Sumatera Barat. Data sekunder ini bersumber dari Badan Pusat Statistik. Baik, pada tabel 3.1 jenis dan sumber data. Jenis data yaitu PDRB atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Sumatera Barat Rp1, sumbernya dari BPS. Kemudian panjang jalan yang baik dan sedang di Sumbar 1 km BPS. Listrik yang terpasang di Sumatera Barat satunya megawatt pada sumber BPS, dan realisasi PMA di Sumbar US dollar yang bersumber dari BPS. Variabel dependennya PDRB, independennya jalan, listrik, dan PMA. Metode pengumpulan data. Data yang saya gunakan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka
sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak perlu teknik kuesioner pada penelitian ini. Metode analisis data penelitian ini menggunakan data series dan alat pengolahan data penulis adalah menggunakan Fuse 12 student versi. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda atau multiples, dan mode pertumbuhan PDRB sumbernya adalah Y sama dengan B ditambah B1 TX1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Dan analisis saya hanya menggunakan 6 tahun, yaitu tahun 2010 hingga 2015. Dan ini adalah hasil analisisnya dan saya memaparkan statistik deskriptifnya. Inilah PDRB, jalan listrik dan PMA-nya menurut min, median, maksimum, minimum, dan standar deviasinya, skewness, kurtosis. Bisa sama-sama kita lihat. Dan ini adalah uji model data seriesnya. Saya menggunakan estimasi least square, NLS, NRMA. Ini adalah output dari regresi bergandanya. Dan ini adalah modelnya. PDRB sama dengan C atau konstanta dikali jalan tambah konstanta dikali listrik, konstanta dikali PMA ditambah dengan konstanta. Kemudian uji F menunjukkan nilai signifikan. Uji F menunjukkan nilai signifikan 0,004 kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak dan HA diterima, atau F hitung 222.279 besar dari F tabel yaitu 19,16, maka HA diterima dan H0 ditolak. Jadi disimpulkan bahwa secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara infrastruktur panjang jalan, listrik dan PMA terhadap PDRB. Kemudian saya coba dengan uji T. Saya menemukan bahwa jalan T hitungnya adalah 16.109 besar dari T tabel 2,353, dan saya menyimpulkan bahwa ini berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Kemudian pada variabel listrik T hitungnya 2033 lebih besar daripada T tabelnya 2,353, dan kesimpulannya adalah berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB. Dan kemudian variabel PMA T hitungnya 1,7112 lebih kecil dari T tabel 2,353, dan saya menyimpulkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB. Kesimpulannya, berdasar hasil regresi pada tabel slide sebelumnya, koefisien regresi pada variabel X1 atau panjang jalan bertanda positif sebesar 84.849,65. Artinya kenaikan 1% panjang jalan, maka tingkat PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 84.849,65. Koefisien regresi pada variabel X2 yaitu listrik bertanda positif sebesar 16,84003, artinya kenaikan 1% listrik, maka tingkat PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 16,84003. Koefisien regresi pada variabel X3 atau PMA pertanda negatif positif sebesar 91,62922, artinya kenaikan 1% PMA, maka tingkat PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 91,62922. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.